namanya cinta, inikah cinta. Kau kan selalu tersimpan di hatiku, meski ragamu tak dapat ku miliki. Setiap manusia ingin memiliki pasangan yang setia, humoris, mandiri, baik, dan taat beragama. Bagaimana dengan tipe pasangan mereka? Mari kita tanyakan. Dia nerima kita gitu kan, atau kayak saling satu frekuensi gitu bang. Jangan kayak ya dia maunya ini, ya dia memaksakan kita, harus kita juga mau kayak gitu. Lo nggak sih, aku nggak like gitu bang. Seperti gadis yang baik, ramah, bisa kerja rumah tangga gitu, rumah-rumah itu, dan tidak manja. Ya nggak terlalu cantik, yang penting baik hatinya, pengertian, saling memahami. Wanita ini muslimah, kalau bisa lebih dapat seperti itu seperti Luna Maya gitu sih. Harus mengerti lah ya, pribadian saya juga kan. Harus menerima saya padanya. Yang paling penting itu adalah sayang kepada orang tua saya, terutama ibu saya, karena saya sayang juga sama ibu saya. Saya good looking, attitude, iya, putih juga bang. Seperti 2-4-4-3-2 bang. Ya baru gimana ya bang, kayak seperti tinggi lah bang, tinggi, baru pastinya baik lah bang, pastinya Yang sesuai dengan selera aku lah bang. Contohnya kayak rendah hati, tinggi, putih kalau dari fisiknya bang. Kalau dari tingkah lakunya gitu lah bang, rendah hati gitu. Mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria kita membuat hidup kita lebih berwarna. Tetapi kadang tidak sesuai dengan keinginan dari orang tua kita. Bagaimana tanggapan mereka? Nggak mungkin kita nggak bantah orang tua, memang benar. Kalau jodoh itu kan awet nentuin gitu. Tapi kan kalau kata orang tua enggak, ya apa boleh buat kan bang. Karena dari orang tua kita jadi kayak gini gitu. Oh, itu bisa dibicarakan lagi, entah dibujuk orang tua, dan ya kita membuktikan bahwa kita bisa menjadi pasangan yang baik gitu. Ya masalah itu sih saya coba untuk perjuangkan, cuman kan kita serahkan kepada yang Maha Kuasa, Tuhan. Ya, kalau misalnya orang tua kita nggak setuju, ya kita harus meyakinkan orang tua kita biar supaya itu orang tua kita setuju gitu sih. Meyakinkan kedua orang tua saya ya, terutama ibu saya, karena yang paling support itu ibu saya ya. Nggak mungkin juga kita tetap kan bang. Otomatis ya kita ikut orang tua aja. Tak pernah kusangka ini terjadi. Kok aku sih bang, kayak mana ya bang, kalau dari diriku sendiri, kalau misalnya memang itu cocok rasaku, ya walaupun nggak disetujui orang tua, tetap itulah bang pilihanku bang. Kayak mana lagi bang,
namanya juga udah itu bang, udah jodoh ya, harus diterima ya lah, gimana pun cari jalan keluarnya aja lah bang. Wah, ada yang mengikuti keinginan orang tua, ada yang tetap pada pilihannya. Itu pilihan mereka. Semoga hubungan dengan pasangan idaman mereka berhasil ya. Pada zaman dahulu, perjodohan sangat sering terjadi, baik karena hubungan keluarga, terlilit utang, atau karena perebutan kekuasaan. Untuk saat ini, perjodohan sudah jarang terjadi. Bagaimana jika perjodohan itu terjadi kepada mereka? Mari kita dengarkan. Gak usah lah gitu, kayak menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya kayak aku sih nggak gitu, kayak nggak mau aja gitu, karena ya kita nggak tahu gitu sama orangnya gitu. Kan nggak mungkin pihak orang tua ke pihak orang tua yang tahu, kitanya nggak tahu anak dia gimana gitu. Tahu bulat digorengnya dadakan, harga 500-an kadari. Ya kalau dijodohkan orang tua sih bisa dicoba dulu ya kan. Kalau misalnya perjodohannya berhasil, ya bisa dilanjut. Kalau tidak, ya tidak boleh dipaksakan begitu. Menurut saya sih kurang bagus ataupun kurang baik gitu kan, atau karena bisa saja pasangan itu tidak bisa saling mencintai. Saat ini kalau masalah perjodohan ibaratnya udah nggak kita pakai lagi, kecuali orang yang mengikuti adat atau gitu barulah. Kalau misalnya kalau untuk saat ini, kalau untuk masalah perjodohan itu kayaknya nggak ada gitu Bang. Tergantung kita lah gimana mengendalikannya untuk di dunia percintaan ini. Jodohan ya di usia saya ini yang ke-31 banyak juga ya yang menjodohkan dari uang saya, abang saya juga, keluarga saya banyak juga perjodohan yang udah terjadi ya dalam hidup saya ya. Apalagi di usia saya yang udah 31 tahun ini ya, kayaknya perjodohan itu kayaknya nggak masuk akal ya. Itu jadi kesannya kayaknya merendahkan, bukan kayak kita nggak bisa mencari sendiri pasangan hidup kita ya kan, seolah-olah kita nggak laku ya, kayaknya nakut-nakuti muka kita ini ya kan, padahal kayak orang bukan kayak orang Pakistan mukanya, agak mirip orang Pakistan sama orang Aceh bisa dibilang, pada orang Jawa. Ya udah zaman seperti ini masih ada perjodohan yang nggak iya kali gitu loh bang. Bang setuju. Sebagai 50% setuju, 50% yang enggak juga lah bang, kan dari dasar awak sendiri juga bang. Tergantung sesuai selera aku lah bang. Karena itulah bang, tergantung tipe-tipe juga bang, tipikal-tipikal. Cowok-cowok tadi bilang pengen cewek yang baik. Ya iyalah, masa cari yang jahat? Tapi kalau benar ternyata dapat yang jahat gimana dong? Kalau tidak sesuai dengan tipe kita gimana dong? Sifat manusia kadang berubah-ubah, baik karena keadaan lingkungan, perasaan, bahkan karena kondisi keuangan. Nah, bagaimana jika pasangan hidup kita tidak sesuai dengan kita? Bagaimana tanggapan mereka? Mari kita dengarkan. Ya, kita pikir gitu, kesalahan kita di mana? Kenapa dia bisa berubah gitu? Pasti kan gara-gara pasti ada yang salah, mungkin dia nggak suka gitu, makanya dia berubah gitu. Tapi kok kata rasa bosan itu sih sementara bang gitu. Ya kita cari-cari apa kesalahan kita ubah buat dia nyaman lagi, biar nggak berubah lagi kayak dulunya gitu. Kita coba aja dulu melanjutkan hubungan gitu kan. Kalau ya tidak bisa dilanjutkan ya jangan dipaksakan. Nanti akhir-akhirnya bisa rusak ya hubungannya. Saling mengerti, memahami. Namanya juga berhubungan kan, harus saling mengisi gitu. Kalau kita udah memilih seseorang itu pasti kan tergantung untuk kriteria kita. Kalau misalnya kita memilih itu nggak kriteria kita, yang berarti itu nggak pasangan hidup kita sih. Ya kita rubah ya kepribadiannya ya, salah satunya sikapnya agar gimana ya, berubah lebih baik lagi ya, sesuai dengan kriteria kita ya. Salah satunya itu agamanya juga diperbaiki juga, terus attitude juga harus diperbaiki gitu bang. Kita harus terima padanya ya loh bang. Kayak mana namanya udah takdir kan bang, berpasangan sama dia kayak gitu loh bang. Orang kan pasti ada perubahan apa aja bang, perubahan tingkah lakunya gitu bang. Ya, pasti terima ya loh bang. Jawaban cowok-cowok tadi baik-baik ya. Mereka mau menerima cewek apa adanya, bahkan mau membimbing pasangan mereka. Pasti kita pernah menyukai seseorang.
Kita pasti ingin perhatian dari orang yang kita sukai. Setiap orang pasti berbeda-beda dong cara meluluhkan hati pasangannya. Bagaimana sih cara mereka agar dapat menarik perhatian cewek yang mereka sukai? Mari kita dengarkan trik jitu mereka. Ya gimana ya bang ya, contoh nih kayak aku hobi kan bang, kayak main skate ada cewek itu ya, kita gimana ya, kita kasih tahu trik yang contoh yang kayak ya biar dia tuh memandang kita gitu, kayak cari perhatian dia gitu kan. Tapi yang intinya sih harus ganteng juga bang, ya kan bang? Saya biasanya memperlakukan dia dengan spesial begitu. Ya mulai dari penampilan, sifat dan sikap kita terhadap dia. Kasih perhatian lah contohnya. Ya kalau misalnya kita cinta sama dia, kita kasih full perhatian dia yang supaya biar untuk tergila-gila sama kita aja sih bang. Harus good looking dong kayak aku. Kayak mana bang, kalau misalnya ngikuti zaman kali pun nggak pala bang. Apalah, bergaya sesuai dengan isi kantong aja bang. Kalau memang dia suka ya bang. Wah, cewek-cewek pasti luluh nih dengan cara mereka cari perhatian. Tapi cewek-cewek juga sering cari perhatian ke cowok loh. Bahkan ada cewek yang berani menyatakan perasaannya lebih dulu ke cowok idamannya. Bagaimana tanggapan mereka jika cewek lebih dulu menyatakan perasaannya? Ya bisa aja sih memang, ya kan, karena kalau ceweknya itu kan suka ya kan, karena tipe dia. Emang awal juga nggak tahu gitu, kita kayak contohnya gitu, kayak cewek yang nembak cowok lucu aja gitu bang, ya kan bang? Karena sistemnya nggak ada cewek yang ngejar cowok bang, cowok yang ngejar cewek. Itu sih biasa saja kan, karena ya siapa yang suka ya, kalau saling nembak sih nggak apa-apa. Kalau cewek duluan nembak nggak apa-apa sih, karena kan siapa cepat dia dapat gitu. Nggak salah kalau memang cewek bener-bener mau menembak luan gitu sama cowoknya. Bagus sih. Berarti gue kirim salam aja buat cewek yang nembak cowok itu bodoh, karena kan cewek itu berharga, itu lebih baik itu cowok yang nembak cewek sih. Yang nembak luan itu kurang bagus ya bang, kurang bagus. Mending cowok yang nembak cewek gitu. Setiap manusia memiliki pendapat berbeda-beda, tetapi perbedaan yang menyatukan kita sama seperti mencari pasangan hidup. Memiliki perbedaan akan membuat kita maju, asalkan kita bisa saling memahami satu sama lain. Baik buruk sifat pasangan kita adalah cerminan hidup kita. Jangan hanya menunggu lantas kamu menjadi galau. Tetap beraktivitas dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu dulu. Dengan memiliki berbagai aktivitas, bisa membuat waktu menunggumu jadi lebih bermanfaat. Pasalnya, perkara jodoh memang hal yang misterius. Kita tak pernah tahu dengan siapa kita akan berjodoh. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.